Stellar Transformations, episode 350. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah metode penyaringan ditentukan, semua orang di aula istana mulai berdiskusi satu sama lain. Pergi ke Istana Laut Gunung untuk mencoba mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Yang Mulia Dewa. Duan Muyu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengangkat cangkirnya dan meminum anggur di dalamnya. Saudara Duanmu, apakah Dewa Agung sering muncul di Istana Gunung Laut? Tanya Qin Yu. Qin Yu tidak terlalu mengetahui tentang Istana Laut Gunung. Duan Muyu tersenyum dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, tidak. Ketiga Dewa Agung itu adalah tokoh-tokoh legenda, sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Adapun Istana Gunung Laut, itu adalah satu-satunya tempat tinggal sementara ketiga Dewa Agung yang mereka umumkan kepada dunia. Hanya saja, peluang ketiga Dewa Agung untuk muncul di Istana Gunung Laut sangat rendah. Namun, mereka pasti akan tahu, jika kita muncul di Istana Gunung Laut. Dalam hal ini, Qin Yu juga memahaminya. Istana Laut Gunung pada dasarnya dapat dianggap sebagai kediaman tiga Dewa Agung. Seandainya orang lain tiba di kediaman tiga Dewa Agung, bagaimana mungkin mereka mengetahuinya sekarang? Tiga Dewa Agung pasti mengetahui setiap langkah yang kita ambil di Istana Gunung Laut. Jika kita mampu mendapatkan hadiah yang diberikan oleh mereka, maka kita bisa dianggap telah berhasil. Ku Yinho juga berbicara. Kemudian dia menatap Zhou Xian sambil tersenyum. Saudara Zhou, tampaknya persaingan untuk posisi kandidat terpilih pertama sangat menguntungkan bagimu. Ku Yinho telah tinggal di alam ilahi untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, dia tahu jauh lebih banyak hal daripada Qin Yu. Identitas Raja Dewa Penghukum Petir tentu saja sesuatu yang diketahui oleh Ku Yinho. Sulit untuk mengatakannya. Begitu seseorang menjadi Dewa Agung, temperamen mereka tidak lagi bisa kita ramalkan. Masih sangat sulit bagi kita untuk memastikan bahwa aku akan bisa mendapatkan hadiah. Zhou Xian berkata dengan rendah hati. Ayo, jangan bicarakan itu. Lagi pula, hanya ada 3 kandidat terpilih. Semuanya, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan tempat. Untuk sekarang, mari kita minum. Ku Yinho tertawa terbahak-bahak saat mengatakan itu. Di dalam rumah awan terapung, Qin Yu, Ho Fei, dan Hei Yu berkumpul bersama. Setelah jamuan makan selesai, Qin Yu mengirimkan transmisi suara kesadaran ilahi kepada Paman Lan agar beliau mengirimkan Hei Yu. Dengan demikian, ketiga bersaudara itu berhasil bersatu kembali. Kalian berdua, kecepatan kultivasi kalian sangat cepat. Kebetulan aku yang paling lambat di antara kita. Hei Yu sengaja mengerutkan kening dan berkata, saat ini, baik Qin Yu maupun Ho Fei telah mencapai tingkat Dewa Langit tingkat tinggi, hanya Hei Yu yang masih berada di tingkat Dewa Langit menengah. Aku tahu kecepatan kultivasimu, Xiao Hei. Xiao Hei, kau telah berada di Istana Kayu selama sekitar 6.000 tahun. Itu setara dengan sekitar 6 juta tahun di ruang lapisan ketiga alam Jianglan. Untuk mencapai Dewa Langit tingkat menengah puncak dari Dewa Langit tingkat rendah dalam 6 juta tahun, kecepatan ini sudah sangat cepat. Qin Yu mengangguk dan berkata, namun, Fei Fei, kecepatan kultivasimu, Qin Yu menatap Ho Fei. Metode kultivasi Hei Yu sangat unik, ia bahkan mampu memahami hukum temporal. Karena itu, kecepatan kultivasinya yang cepat memang sudah sewajarnya. Klon Qin Yu selalu memahami pemahaman yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Kehidupan. Wajar jika kecepatan kultivasinya juga cepat. Namun, bagaimana dengan Ho Fei? Sejak perpisahan mereka di kota Yuqi, hanya sekitar 20.000 tahun telah berlalu. Namun, Ho Fei sebenarnya telah mencapai tingkat Dewa Langit tingkat tinggi. Kecepatan kultivasinya sungguh menakjubkan. Haha, soal ini, aku juga agak bingung. Ho Fei mengusap kepalanya. Awalnya, senior klan monyetku yang membawaku pergi. Namun, setelah aku sampai di Laut Asura, kurang dari setahun kemudian, Raja Dewa Asura itu datang dan mengatakan bahwa dia ingin menerimaku sebagai muridnya. Senior klan monyetku dengan senang hati menyerahkanku kepada Raja Dewa Asura. Qin Yu dan Hei Yu mendengarkan dengan cermat. Saat Ho Fei mengatakan hal ini, dia mengedipkan matanya beberapa kali. Setelah itu, Raja Dewa Asura menciptakan ruang dan meningkatkan aliran waktu di ruang itu hingga 10.000 kali lipat. 10.000 tahun di ruang itu hanya setara dengan 1 tahun di luar. Meskipun tampaknya aku hanya berlatih selama kurang lebih 10.000 tahun, sebenarnya aku sudah berlatih selama hampir 100 juta tahun. Dalam hampir 100 juta tahun ini, selalu Raja Dewa Asura yang membimbingku. Qin Yu dan Hei Yu saling berpandangan. Mereka terkesima kagum dengan keberuntungan Ho Fei. Qin Yu tiba-tiba bertanya dengan bingung.
Ada yang tidak beres, kata Qin Yu sambil mengerutkan kening. Fei Fei, setahu saya, jika seseorang menciptakan ruang dengan perbedaan waktu, maka ruang itu akan sangat tidak stabil dan mudah runtuh. Sangat sulit untuk menstabilkan ruang itu. Semakin besar perbedaan waktunya, semakin sulit untuk menstabilkan ruang tersebut. Qin Yu menatap Ho Fei. Menurut apa yang kau katakan tadi, Raja Dewa Asura itu langsung menciptakan ruang dan tidak menggunakan artefak ilahi spasial, kan? Benar, dia telah menciptakan ruang secara langsung. Aku yakin akan hal itu. Ho Fei mengangguk dengan penuh tekad. Mempertahankan ruang dengan percepatan waktu 10.000 kali selama 10.000 tahun, ini sungguh luar biasa. Qin Yu merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Ketika Paman Lan menciptakan alam Jianglan, dia hanya mampu mempercepat waktu hingga 1000 kali lipat. Dia memang pantas disebut Raja Dewa nomor 1, seru Qin Yu dalam hatinya. Raja Dewa Asura ini memang sangat luar biasa dan menakjubkan. Hei Yu tiba-tiba berkata, "Hei, monyet, aku bingung, mengapa Raja Dewa Asura itu menjadikanmu muridnya tanpa alasan. Dia bahkan menciptakan ruang dengan percepatan waktu 10.000 kali selama hampir 10.000 tahun. Apa sebenarnya yang dia rencanakan?" Mendengar perkataan Hei Yu, Qin Yu pun ikut bingung. Apa yang direncanakan oleh Raja Dewa Asura ini? Aku juga bingung. Aku juga pernah bertanya pada Raja Dewa Asura, guruku tentang hal itu sebelumnya. Ho Fei sepertinya tidak terbiasa memanggil Raja Dewa Asura dengan sebutan guru. Bagaimana tanggapan Raja Dewa Asura? Qin Yu langsung bertanya. Secercah kebingungan terlintas di mata Ho Fei. Saat itu, Raja Dewa Asura tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan, dia dipercayakan oleh seseorang. Qin Yu dan Hei Yu saling pandang. Mereka berdua tampak bingung. Dipercayakan oleh seseorang. Ada seseorang yang menginginkan Raja Dewa Asura untuk membantu melatih Ho Fei. Siapakah orang ini? Di seluruh alam ilahi, berapa banyak orang yang benar-benar mampu mendapatkan bantuan dari Raja Dewa Asura? Terlebih lagi, Raja Dewa Asura bahkan bersedia mempertahankan ruang dengan percepatan waktu 10.000 kali lipat selama 10.000 tahun. Seseorang seperti Raja Dewa Asura seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong. Siapa sebenarnya yang meminta bantuannya? Rahasia ini, kurasa Fei Fei, kau sendirilah yang bisa mencari jawabannya. Qin Yu tersenyum dan menatap Ho Fei. Ho Fei berkata tanpa daya, aku juga tahu tentang itu. Raja Dewa Asura pernah berkata bahwa ketika aku mencapai tingkat Raja Dewa, dia akan memberitahuku tentang itu. Ah, sungguh merepotkan. Tingkat Raja Dewa, dia pikir itu apa? Apakah dia pikir semudah itu menjadi Raja Dewa? Monyet, jangan bicarakan ini lagi. Kakak masih harus berangkat ke Istana Laut Gunung besok. Hei Yu tersenyum dan menatap Qin Yu. Kakak, hanya 18 orang yang akan pergi ke Istana Laut Gunung, kami tidak bisa menemanimu. Hanya 18 kandidat yang diizinkan masuk ke Istana Laut Gunung. Orang lain dilarang mengganggu mereka sama sekali. Istana Laut Pegunungan, Qin Yu berkata dengan suara rendah, apapun yang terjadi, aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk mencoba mendapatkan posisi kandidat terpilih ini. Pencarian calon pengantin pria ini, Qin Yu harus menang, kekalahan tidak diperbolehkan. Setelah melewati susunan pengangkut di bawah kota salju terapung, Qin Yu dan kawan-kawan langsung tiba di susunan pengangkut yang terletak di ujung utara alam ilahi. Sekelompok orang berkumpul di pantai utara. Ke arah utara terbentang samudra yang luas dan tak terbatas. Dari kejauhan, orang dapat melihat berbagai pasang surut pantai. Kaisar bijak utara tertinggi Jiang Fan berkata dengan suara lantang kepada ke-18 kandidat ini. Semuanya, untuk setiap babak kompetisi, setiap orang akan memiliki waktu 10 tahun untuk mempersiapkan diri. Setelah 10 tahun, para raja dewa lainnya dan aku akan menunggu semua orang di kota salju mengambang. Jika ada yang terlambat, maka orang itu akan dianggap telah kehilangan babak kompetisi tersebut. Tidak ada jalur pengangkut dari sini ke Istana Laut Gunung. Untuk pergi ke Istana Laut Gunung, seseorang perlu terbang ke sana. Sekadar bolak-balik terbang saja akan membutuhkan waktu beberapa bulan. Terlebih lagi, untuk mencoba peruntungan di Istana Laut Gunung, seseorang juga membutuhkan waktu yang cukup lama. 10 tahun, itu tidak bisa dianggap sebagai jangka waktu yang panjang. Apakah semuanya sudah siap? Kaisar bijak utara tertinggi tersenyum lebar. Baiklah, semuanya, kalian bisa berangkat. Ingat, kalian harus kembali ke kota salju terapung pada tanggal ini 10 tahun kemudian. Kalian harus tiba lebih awal, kalian tidak boleh terlambat. Yang mulia Kaisar bijak, selamat tinggal. Sekelompok orang itu semuanya membungkuk dan memberi hormat. Setelah itu, mereka semua mulai menginjak senjata mereka dan terbang menuju utara. Adapun Qin Yu, dia menginjak tombak ilahi salju menurun. Tombak ilahi salju menurun, hanya dengan melihat dari luar saja, bahkan Raja Dewa pun akan kesulitan untuk menentukan kekuatannya.
Energi gelap dan kuning, kurasa bahkan Raja Dewa pun belum pernah melihatnya. Qin Yu berpikir dalam hatinya, jika seseorang belum pernah melihat energi gelap dan kuning sebelumnya, lalu bagaimana ia bisa mengetahui kekuatan menakutkan yang ditimbulkannya setelah diasimilasi ke dalam senjata. Saat menginjak tombak ilahi salju menurun, kecepatan terbang Qin Yu menjadi sangat cepat. Adapun Duan Muyu, dialah satu-satunya orang yang terbang bersama Qin Yu. Orang-orang lainnya tertinggal di belakang mereka. Di bawah mereka terbentang samudera yang tak terbatas. Ombak-ombak bergejolak hebat. Qin Yu dan Duan Muyu mengobrol dan tertawa sambil terus terbang cepat menuju istana laut gunung. Dalam sekejap mata, hampir 2 bulan telah berlalu. Setelah saling mengenal selama hampir 2 bulan, hubungan Qin Yu dan Duan Muyu telah berkembang jauh lebih baik. Saudara Qin Yu, sebaiknya jangan terlalu berharap pada babak kompetisi ini. Keunggulan Zhou Xian sangat jelas. Semakin tinggi harapanmu, semakin besar pula kekecewaan yang akan kau alami, kata Duan Muyu kepada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu merasa bahwa Duan Muyu ini, apapun yang dia katakan atau lakukan, sepertinya tidak terlalu peduli. Dia tidak peduli jika dia gagal, dia tidak peduli jika dia berhasil. Rasanya seperti tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya marah atau terkejut. Saudara Duanmu, saya ingin bertanya. Jika Anda tidak mendapatkan satu pun dari 3 posisi kandidat terpilih, apa yang akan Anda lakukan? Qin Yu menatap Duan Muyu. Duan Muyu tersenyum acuh tak acuh. Mengapa kau menanyakan ini? Jika aku gagal, ya gagal, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Lagi pula, apakah kegagalan benar-benar sebuah kegagalan? Memahami beberapa pengalaman dari kegagalan juga bisa dianggap sebagai keberhasilan. Jadi, kegagalan dan keberhasilan sebenarnya tidak mutlak. Qin Yu tak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Untuk alasan apa kau mengejar Lier? Qin Yu bertanya lagi. Kali ini, Duan Muyu terdiam sejenak sebelum berkata, kurasa itu karena aku ingin mencapai terobosan untuk mencapai level Raja Dewa. Qin Yu merasakan gelombang depresi. Tentu saja, benar saja, para peserta pencarian calon suami, bahkan Duan Muyu yang oleh Qin Yu dianggap sebagai orang yang sangat baik, semuanya mengejar Lier dengan harapan menjadi Raja Dewa. Saudara Qin Yu, kita telah tiba di Istana Laut Gunung, kata Duan Muyu tiba-tiba. Qin Yu memandang ke depan. Ia melihat banyak sekali pulau yang berkumpul dalam pemandangan yang indah namun berantakan. Jumlah pulau yang mengelilingi Istana Laut Gunung sangat banyak. Tempat itu dikenal sebagai Pulau Seribu, dan terdapat lebih dari 3.000 pulau yang berkumpul di sini. Qin Yu dan Duan Muyu melesat melintasi langit, meninggalkan 2 cahaya merah saat mereka terbang langsung menuju pulau tengah dari lebih dari 3.000 pulau. Istana Laut Gunung terletak di pulau ini. Jika dilihat dari langit, lebih dari 3.000 pulau yang berkumpul di sana tampak seperti banyak kerikil. Adapun pulau di tengah, pulau terbesar, Pulau Levitation, dapat dianggap sebagai mutiara di antara kerikil-kerikil itu. Cahaya terang memancar dari tengah pulau Driftbare. Setelah mendarat di Pulau Levitasi, mata Qin Yu berbinar saat ia memandang ke arah Istana Laut Gunung yang jauh. Ia terengah-engah. Istana ini memang pantas disebut sebagai kediaman sementara 3 Dewa Agung. Meskipun tidak bisa dianggap mewah, keberadaannya jauh melampaui bahkan Istana Kaisar Bijak. Istana Laut Gunung, tingginya 100 kaki lebih tinggi dari permukaan Pulau Levitasi. Itu karena tangga tersebut, saat melihat ke bawah, orang bisa melihat lapisan demi lapisan anak tangga yang mengarah lurus ke atas, menuju ke istana utama Istana Laut Gunung. Di atas anak tangga, di lahan kosong di depan istana utama, terdapat seorang pria dan seorang wanita paruh baya. Mereka perlahan-lahan menyapu tanah. Saudara Qin Yu, dari segi kehadiran, Istana Laut Gunung ini adalah istana yang diciptakan secara pribadi oleh 3 Dewa Agung. Jadi, bagaimana mungkin kehadirannya lemah? Kau lihat anak tangga itu. Duan Muyu tersenyum sambil mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke arah deretan anak tangga tersebut. Apa yang istimewa dari anak tangga tersebut? Qin Yu dengan saksama memperhatikan anak tangga itu. Ada total 99 anak tangga. Setiap anak tangga itu sederhana, tanpa hiasan, dan berwarna coklat kehitaman. Di permukaan anak tangga terdapat ukiran rumput, pohon, dan berbagai gambar lainnya. Semakin lama ia mengamati, semakin Qin Yu merasa bahwa langkah-langkah itu tidak biasa. Namun, Qin Yu tidak mampu menemukan rahasia di balik langkah-langkah tersebut. Melihat Qin Yu mengerutkan kening dan tampak termenung, Duan Muyu tersenyum dan berkata, Saudara Qin Yu, tangga itu adalah tangga penghubung surga, legendaris dari Istana Gunung Laut. Tangga penghubung surga, mengapa tangga ini disebut tangga penghubung surga? Tanya Qin Yu dengan bingung. Meskipun Qin Yu telah berada di alam ilahi untuk beberapa waktu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Karena itu, ia hanya mengetahui beberapa hal umum tentang alam ilahi, dan bukan rahasia-rahasia detailnya.
Duan Muyu tersenyum dan berkata, Kaisar Bijak Utara tertinggi menyuruh kita untuk menggerakkan para Dewa Agung dengan ketulusan hati kita. Bagaimana kita melakukannya? Aku hanya bisa memikirkan satu cara, yaitu melalui penggunaan tangga penghubung surga. Qin Yu juga bingung sepanjang waktu tentang bagaimana cara memindahkan Dewa-Dewa Agung. Dan sekarang, setelah mendengar Duan Muyu mengucapkan kata-kata ini, dia langsung bertanya. Melalui penggunaan tangga penghubung surga. Bagaimana caranya? Aku tahu sebuah legenda. Dalam legenda itu, jika seseorang bukan Raja Dewa dan mampu menaiki 99 anak tangga yang terhubung ke surga, maka, para Dewa Agung pasti akan menampakkan diri di hadapan orang itu, kata Duan Muyu, sambil mengungkapkan jawaban teka-teki tersebut. Qin Yu memandang anak tangga yang sederhana dan tanpa hiasan itu dengan terkejut. Tangga itu lebarnya 10 meter dan totalnya ada 99 anak tangga. Saudara Duanmu, mungkinkah ada sesuatu yang menakjubkan mengenai anak tangga ini sehingga bahkan Dewa Langit tingkat tinggi pun tidak mampu menaikinya? Qin Yu merasa agak sulit mempercayainya. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang anak tangga itu? Sepanjang sejarah, belum pernah ada satu orang pun, yang bukan Raja Dewa, yang mampu mendaki anak tangga ini. Kata-kata Duan Muyu yang menggema terus berlanjut. Pada saat itu, pria dan wanita yang sedang menyapu lantai di atas tangga melangkah dan terbang turun menuju Qin Yu dan Duan Muyu. Saudara Duanmu, sudah lama tidak bertemu. Pria paruh baya itu tersenyum kepada Duan Muyu sambil menyapanya. Melihat ekspresi Duan Muyu dan pria paruh baya itu, Qin Yu langsung tahu bahwa keduanya adalah kenalan lama. Saat itu, Duan Muyu berkata, memang sudah lama sekali. Sudah hampir 8 juta tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Oh, benar, Hao Jun, sebagai murid dewa tertinggi yang tak terikat, apakah kau pernah melihat dewa tertinggi yang tak terikat dalam 8 juta tahun terakhir? Pada saat yang sama, Duan Muyu berkata kepada Qin Yu, saudara Qin Yu, kedua orang ini masing-masing adalah murid dari Dewa Agung Tanpa Batas, Hao Jun, dan murid dari Dewa Agung Penghukum Petir, Yao Lin. Qin Yu ini menyampaikan penghormatannya kepada Hao Jun dan Yao Lin. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata, dengan ketajaman penglihatan Qin Yu saat ini, dia dapat mengetahui bahwa kedua orang di hadapannya adalah Dewa Langit tingkat tinggi. Hao Jun sedikit tersenyum kepada Qin Yu sebelum beralih ke Duan Muyu dan tersenyum tak berdaya. Saudara Duanmu, Yang Mulia Dewa Langit adalah orang yang sangat bebas dan tidak terkekang. Setelah menjadi murid Yang Mulia Dewa Langit, saya hanya berhasil menerima beberapa bimbingan darinya di awal. Setelah itu, beliau menyuruh saya untuk menangani semuanya sendiri. Sejak terakhir kali Anda datang hingga sekarang, dalam 8 juta tahun lebih, saya belum pernah melihat Yang Mulia Dewa Langit sekalipun. Saat Hao Jun mengatakan ini, dia menatap wanita cantik paruh-baya di sampingnya. Keberuntungan Yao Lin sedikit lebih baik daripada keberuntunganku. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berhasil bertemu dengan Raja Dewa Penghukum Petir sekali. Duan Muyu tersenyum kepada Qin Yu dan berkata, saudara Qin Yu, apakah kau sudah mendengar? Bahkan dua murid Dewa Agung ini jarang sekali berhasil bertemu dengan Dewa Agung. Kesulitan kita untuk bertemu dengan Dewa Agung dan mendapatkan hadiah dari mereka sangatlah besar. Qin Yu tidak punya pilihan selain mengakuinya. Bahwa memang ada kemungkinan posisi kandidat pertama yang terpilih disia-siakan. Energi spasial Qin Yu mulai menyebar. Sudah 6.000 tahun sejak dia mencapai tahap kosmos. Energi spasial Qin Yu saat ini memiliki jangkauan 100 mil. Meskipun energi spasial masih belum mampu sepenuhnya menutupi seluruh pulau levitasi, sangat mudah baginya untuk sepenuhnya menutupi istana laut gunung di pulau levitasi. Qin Yu mulai memeriksa istana laut gunung dengan cermat. Sebelum melakukan inspeksi, Qin Yu masih merasa penasaran. Namun, setelah ia mulai memeriksanya, ia menemukan bahwa tidak ada yang misterius di istana laut gunung. Itu hanyalah sebuah istana dengan konstruksi yang relatif lebih rumit. Bahkan, sebenarnya tidak ada satu orang pun di seluruh istana laut gunung. Hao Jun, Yao Lin. Qin Yu menoleh ke arah mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua masing-masing adalah murid dari Dewa Agung Tanpa Batas dan Dewa Agung Penghukum Petir, lalu, bagaimana dengan Dewa Agung Bulu Melayang? Apakah dia juga memiliki murid? Hao Jun dan Yao Lin saling berpandangan. Mereka berdua mulai tersenyum. Duan Muyu menoleh ke Qin Yu dan berkata, Qin Yu, kau terlalu sedikit tahu tentang Dewa Bulu Melayang. Dewa Bulu Melayang adalah yang paling misterius di antara 3 Dewa Agung. Dia juga yang paling sulit ditemui. Apalagi kau, kurasa bahkan 8 Kaisar Bijak Agung hanya bertemu Dewa Bulu Melayang paling banyak beberapa kali saja. Selama bertahun-tahun kami berdua menjadi murid dari 2 Dewa Agung, kami hanya pernah bertemu dengan Dewa Agung Bulu Melayang sekali. Terlebih lagi, Dewa Agung Bulu Melayang memiliki temperamen yang sangat aneh dan belum pernah memiliki murid sebelumnya, kata Yao Lin sambil tersenyum.
Hao Jun berkata dengan suara rendah, Dewa Bulu Melayang sangatlah kuat. Dua dewa lainnya sering kali berselisih satu sama lain. Namun, mereka tidak pernah berani melawan Dewa Bulu Melayang. Dari apa yang dikatakan oleh kedua murid dari dua Dewa Agung itu, Qin Yu menjadi semakin menyadari betapa misteriusnya Dewa Agung Bulu Melayang itu. Alasan mengapa Hao Jun dan Yao Lin banyak berbicara dengan Qin Yu dan Duan Muyu adalah karena mereka tahu siapa Duan Muyu sebenarnya. Hao Jun, aku perlu menemui para Dewa Agung kali ini dan mendapatkan hadiah dari mereka. Apakah kau tahu cara yang baik untuk melakukannya? Tanya Duan Muyu. Hao Jun berkedip lalu tersenyum. Saudara Duanmu, menemui Dewa Agung adalah tugas yang sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menaiki tangga penghubung surga itu. Tentu saja aku tahu tentang ini. Hanya saja, bagaimana mungkin seseorang bisa menaiki 99 anak tangga ini kecuali dia telah mencapai tingkat Raja Dewa? Duan Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Hao Jun dan Yao Lin saling berpandangan. Keduanya memiliki ekspresi tersenyum di mata mereka. Saudara Duanmu, aku tahu alasan mengapa kau dan yang lainnya datang. Kaisar bijak tertinggi utara telah memberitahu kami tentang hal ini sebelumnya. Aku tidak bisa membantu kandidat manapun. Lagi pula, aku juga tidak punya cara untuk membantu kandidat manapun. Untuk melihat Dewa Agung, satu-satunya cara adalah dengan menaklukkan tangga penghubung surga. Hao Jun terkekeh sambil berkata. Qin Yu dan Duan Muyu merasa tidak berdaya. Jadi, sebenarnya mereka sudah menerima kabar tentang tujuan kedatangan mereka. Mendapatkan anugerah yang diberikan oleh Dewa-Dewa Agung. Gumam Qin Yu, menaiki tangga penghubung surga, ini adalah metode terakhir untuk menemui para Dewa Agung. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yu terus memikirkan cara untuk bertemu para Dewa Agung di Pulau Levitasi. Sebenarnya, di Istana Laut Gunung, selain istana utama, ada juga 3 istana samping. Ketiga istana samping tersebut masing-masing merupakan kediaman sementara dari Yang Mulia Surgawi Tanpa Batas, Yang Mulia Surgawi Penghukuman Petir, dan Yang Mulia Surgawi Bulu Melayang. Tidak ada yang istimewa pada tangga yang menghubungkan ketiga istana samping tersebut. Qin Yu telah berjalan-jalan di sekitar 3 istana sisi tersebut berkali-kali. Namun, di Istana Laut Gunung yang sunyi dan sepi itu, selain Qin Yu sendiri, hanya ada 2 murid Dewa Agung dan Duan Muyu. Jelas, Duan Muyu juga tidak menunjukkan kemajuan apapun. Sepertinya aku benar-benar harus mencoba tangga penghubung surga itu. Qin Yu duduk di atas batu biru besar dan bergumam. Saudara Qin Yu. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat. Duan Muyu saat ini sedang berjalan mendekat dengan ekspresi cemberut. Saudara Qin Yu, Ku Yin Ho telah tiba. Apakah Ku Yin Ho sudah tiba? Qin Yu segera melompat turun dari batu biru besar itu. Kecepatan terbang Qin Yu dan Duan Muyu adalah yang tercepat. Hal ini memungkinkan mereka berdua tiba di sini 1 atau 2 bulan lebih awal dibandingkan sebagian besar kandidat lainnya. Namun, Ku Yin Ho yang berada di urutan kedua setelah Qin Yu dan Duan Muyu juga telah tiba di Pulau Levitasi barusan. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Beberapa hari terakhir ini, kita belum menemukan metode lain. Sepertinya hanya metode bodoh yang tersisa. Duan Muyu memasang ekspresi serius saat berkata kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Qin Yu mengangguk pelan. Ayo, kita pergi ke tangga penghubung surga. Qin Yu dan Duan Muyu segera berjalan menuju tangga penghubung surga dengan langkah besar. Namun, tak lama setelah keduanya berjalan, mereka menemukan Ku Yin Ho yang berdiri tidak jauh dari tangga penghubung surga. Melihat Qin Yu dan Duan Muyu berjalan langsung menuju tangga penghubung surga, Ku Yin Ho membuka matanya dengan terkejut. Saudara Qin Yu, saudara Duanmu, apakah kalian berdua demam dan tidak bisa berpikir tenang? Itu adalah tangga penghubung surga, sesuatu yang hanya bisa ditaklukkan oleh Raja Dewa. Meskipun legenda mengatakan bahwa jika siapapun yang bukan Raja Dewa mampu menaiki tangga penghubung surga, maka Dewa Agung akan menemuinya, masih sangat sulit untuk menentukan apakah legenda itu benar atau salah. Lebih jauh lagi, jika seseorang belum mencapai tingkat Raja Dewa, mustahil untuk menaiki tangga tersebut, kata Ku Yin Ho kepada mereka berdua. Tubuh Qin Yu berhenti bergerak. Apakah itu benar-benar mustahil? Qin Yu menatap Ku Yin Ho. Duan Muyu juga menatap Ku Yin Ho. Ku Yin Ho, tidak perlu kau mencoba membujuk kami. Lagi pula, legenda ini nyata. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan bertanya pada Hao Jun dan Yao Lin. Mereka berdua adalah murid dari Dewa Agung, merekalah orang-orang yang paling tahu tentang ini. Sekalipun itu benar, lalu apa? Bantah Ku Yin Ho. Kaisar bijak utara tertinggi juga pernah berkata kepadaku bahwa kecuali seseorang telah sepenuhnya memahami hukum spasial, mustahil baginya untuk melewati tahapan-tahapan tersebut. Haha, tawa keras terdengar. Zhou Xian yang berdiri di atas pedang emas berat terbang di udara. Jubah birunya berkibar-kibar. Zhou Xian saat ini memancarkan aura yang mendominasi. Saudara Qin Yu, saudara Duanmu,
mengapa kalian berdua berada di depan tangga penghubung surga itu? Mungkinkah kalian berdua mencari masalah untuk diri sendiri? Haha, ayahku Kaisar sudah memberitahuku bahwa mustahil bagi seseorang untuk menaiki tangga penghubung surga ini kecuali jika ia adalah Raja Dewa. Tepat setelah Zhou Xian mengucapkan kata-kata itu, dia sudah turun. Qin Yu memandang dari kejauhan. Ia melihat bahwa, satu persatu, banyak orang juga terbang ke sini secara berurutan. Sungguh mengejutkan, ada 6 orang. Ke-6 orang ini semuanya adalah dewa langit tingkat tinggi. Pemuda pemalu Shen Tufan ada di antara mereka. Ke-6-nya juga turun. Saudaraku Yin, kalian semua sedang berdebat tentang apa? Seorang pemuda tegap mendarat dan kemudian bertanya dengan suara lantang. Oh, Tuan Istana Serigala Surgawi, kami sebenarnya tidak sedang berdebat. Hanya saja, saudara Duanmu dan saudara Qin Yu berencana untuk menaiki tangga penghubung surga. Ku Yin Ho tersenyum dan berkata. Seketika itu juga, kepala Istana Serigala Surgawi menatap Qin Yu dan Duanmu Yu dengan ekspresi terkejut. Qin Yu mengerutkan kening. Kelompok orang ini, kenapa mereka bertingkah seperti sedang melihat badut? Saudara Qin Yu, kita tidak perlu mempedulikan mereka. Ekspresi Duanmu Yu tetap tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Saudaraku Yin, aku berteman dengan Hao Jun itu, murid dari Dewa Surgawi yang tak terkekang. Mari kita pergi dan bertanya padanya bersama-sama, kurasa dia mungkin punya ide tentang bagaimana cara bertemu dengan Dewa Surgawi. Kata kepala Istana Serigala Surgawi itu. Ku Yin Ho mengangguk dan berkata, itu akan sangat bagus. Kemudian dia menatap Qin Yu dan Duanmu Yu. Saudara Qin Yu, saudara Duanmu, apakah kalian ingin pergi bersama? Tidak perlu, jawab Duanmu Yu dengan acuh tak acuh. Qin Yu juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berpikir, jika kalian berdua ingin pergi, kalian bisa mencoba bertanya kepada mereka. Duanmu Yu dan aku sudah bertanya kepada Hao Jun dan Yao Lin. Ku Yin Ho dan yang lainnya kemudian berjalan menuju istana samping. Mereka bersiap untuk menaiki tangga istana samping. Tiba-tiba, Yang Mulia Zhou Xian. Sebuah suara ramah terdengar dari atas. Itu adalah Yao Lin. Yao Lin tersenyum hangat. Begitu melihat Yao Lin, Zhou Xian langsung bersiap memberi hormat kepadanya. Namun, Yao Lin berkata, Yang Mulia Dewa baru saja mengirim perintah agar Yang Mulia Zhou Xian memasuki istana. Yao Lin ini adalah murid dari Dewa Petir Penghukum. Dewa yang ia maksud tentu saja adalah Dewa Petir Penghukum. Zhou Xian sedikit terkejut. Setelah itu, wajahnya berubah menjadi ekspresi gembira. Ku Yin Ho dan kawan-kawan tak kuasa menahan diri untuk tidak memandang Zhou Xian. Tatapan mereka dipenuhi rasa iri. Dari mulut mereka bergumam pelan, Zhou Xian ini. Zhou Xian baru saja tiba dan Dewa Petir Penghukum ini sudah mengirimkan perintah. Ini benar-benar terlalu kentara. Qin Yu tidak mampu menahan amarahnya.